Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, saya Iis Soleha dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2020 dari kelas 2B. Ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Banten. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam terbesar di sejarah wilayah Nusantara yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Wilayah Mataram dulu merupakan bagian dari kerajaan atau Kesultanan Pajang yang melanjutkan penerus dari Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan pertama yang Islam di Pulau Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Pajang berada di Surakarta atau Solo. Sejak abad 16, tepatnya pada tahun 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senopati yang menuntut awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula diberikannya imbalan sebuah hutan yang dikenal dengan nama Alas Mentao yang dilakukan oleh pimpinan Kesultanan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya pada tahun 1560 sampai 1582 atau Jaka Tingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan merupakan pendiri Wangsa Mataram dan merupakan ayah Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Sultan Hadiwijaya memberikan hutan tersebut sebagai balas jasa kepada Ki Ageng Pemanahan karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari Kerajaan Jipang. Perlawanan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Sultan Pajang ketiga, yakni Pangeran Benawa atau Sultan Prabu Wijaya. Panembahan Senopati melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang dimulai sejak tahun 1578. Keadaan politik Kerajaan Mataram Islam. 1. Perluasan wilayah atau kekuasaan. Pada masa kepemimpinan Senopati, Pajang dan Demak telah tunduk, dan Pati juga sudah tunduk secara damai pada Mataram. Pada tahun 1590, gabungan pasukan dari Mataram, Pajang, Pati, Demak melakukan penyerangan terhadap Madiun. Madiun dipimpin oleh Adipati Rangga Jumena yang merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggana. Rangga Jumena telah menyiapkan pasukan untuk menyerang penyerangnya. Akhirnya, strategi yang cerdik dapat menundukkan Madiun. Rangga Jumena telah menyiapkan pasukan untuk menyerang penyerangnya. Akhirnya, strategi yang cerdik dapat menundukkan Madiun. Kemudian, Sultan Agung mengepung kota Surabaya dengan cara menaklukkan kota-kota yang berpengaruh terhadap kota Surabaya, dan Surabaya menjadi lemah akibat dari ditaklukkannya kota Sukadana dan Madura yang merupakan penyuplai makanan. Sehingga pada tahun 1625 kota Surabaya jatuh yang dilakukan bukan karena pertempuran, dan Pangeran Jayalengkara juga menyerah kepada Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Mang Oneng. 2. Peletakan dasar-dasar Kerajaan Mataram Islam. Secara historis,
Peletak dasar-dasar dari Kerajaan Mataram Islam adalah Ki Ageng Pemanahan yang membuka wilayah Mataram sebagai hadiah dari Sultan Hadiwijaya atas jasanya membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang. Wilayah ini tumbuh di tengah dari sebidang tanah yang kembali menjadi hutan setelah lama menjadi kerajaan Hindu. Kemudian menjadi kadipaten. Di bawah Ki Ageng Pemanahan, wilayah ini hanya mampu menjadi yurisdiksi di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Namun, di bawah kekuasaan Panembahan Senopati, Mataram mampu memperkokoh kedudukannya dan independen dari Kerajaan Pajang. Keadaan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. 1. Agraris, ditandai dengan pengekspor beras terbesar. Kerajaan ini terkenal sebagai kerajaan agraris karena pusat pemerintahannya yang berada di pedalaman dan juga perekonomiannya yang mengandalkan hasil bumi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, beliau berhasil mengembangkan daerah persawahan yang luas. Hasil pertanian yang utama di daerah tersebut yaitu adalah beras. Dan pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung besar padi yang subur. Dan hasil utama lainnya yaitu kayu, kelapa, gula, kapas, dan palawija lainnya. Yang kedua, yaitu menguasai perdagangan laut. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, perekonomian yang diterapkan yaitu agraris maritim. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menjadi negara pengekspor beras terbesar. Dan beliau juga mengembangkan perdagangan ekspor dan impor melalui pelabuhan pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kedal, dan Tegal. Tanggung jawab setiap pelabuhan itu dipegang oleh Tumenggung. Keadaan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. 1. Munculnya tuan-tuan tanah di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan masyarakat feudal. Rakyat biasa menjadi pengikut di tanah para bangsawan dan menerima sebagian dari tanah yang mereka garap dan sebagian lainnya diberikan atau menjadi milik para bangsawan. Semakin bangsawan seseorang, maka semakin banyak tanah yang dimiliki. Yang kedua, yaitu masyarakat feudal. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang bercorak agraris, sehingga timbullah masyarakat feudal. Susunan masyarakat feudal di Mataram yaitu antara penguasa dengan yang dikuasai atau antara pemilik tanah dengan penggarap. Feudalisme atau tata sosial ekonomi atas penguasaan tanah. Ada beberapa golongan masyarakat feudal di Mataram, yaitu wong gede, para bangsawan, kaum priyayi, yaitu golongan menengah, dan wong kecil, yaitu terdiri atas petani dan juga pedagang. Yang ketiga, yaitu pengakulturasian antar budaya. Hal ini dapat terlihat pada Masjid Gede Mataram Kota Gede. Masjid ini merupakan salah satu masjid tradisional di Pulau Jawa. Unsur akulturasi budaya dapat terlihat pada Islam, Jawa, dan juga Hindu. Dari segi Islam dapat terlihat pada mimbar, mihrab, dan tempat wudhu. Sedangkan dari Jawa, yaitu dapat terlihat pada atap yang berbentuk seperti piramid, dan dari segi Hindu dapat terlihat pada gapura. Motif hias bunga teratai yang mengelilingi pagar tersebut. Penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. 1. Masuknya Belanda ke Nusantara. Kedatangan Belanda ke Nusantara dengan maksud ingin menjajah Indonesia dan mengambil kekayaan alam Indonesia, salah satunya yaitu Mataram. Yang kedua, yaitu terjadinya perselisihan antar pewaris tahta di Mataram. Hal ini terjadi antara Amungkarat II dengan Pangeran Puger. Mereka memperebutkan tahta Kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, yaitu dibagi dua wilayah Mataram akibat dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti
memecah kerajaan Mataram menjadi dua, yakni pada tanggal 13 Februari tahun 1755, yakni Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC. Yang keempat, terjadi perpecahan di dalam kerajaan Mataram, yakni antara Amungkarat II dan Pangeran Puger dalam memperebutkan tahta kerajaan Mataram Islam. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. 1. Masjid Agung Gede Kauman, dibangun pada tanggal 29 Mei tahun 1973 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, peninggalan kerajaan Mataram, yaitu Masjid Kota Gede. Yang ketiga, yaitu Masjid Patok Negara Sultani Ploso Kuning. Kenapa dinamakan Ploso Kuning? Karena di sekitar masjid tumbuh pohon ploso dan daunnya berwarna kuning. Yang keempat, Masjid Agung Surakarta, didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono III pada tahun 1763. Arsitekturnya adalah campuran Jawa kuno dan Belanda. Yang kelima, Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam walaupun pembangunannya dilakukan pada masa Kesunanan Surakarta. Yang keenam, Situs Kerto, dulu berdiri di Dukuh Kerto, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Situs Kerto merupakan puncak kejayaan dari Mataram Islam. Yang ketujuh, Situs Pleret, terdiri atas Masjid Kauman yang berdiri pada susuhan Amungkarat I yang memerintah Mataram pada tahun 1646 sampai 1677. Lokasi kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini terletak di tengah bagian selatan dengan pusat di Kota Gede, Yogyakarta. Letak geografisnya yaitu yang berada pada aliran Sungai Progo dan Sungai Opak yang bermuara di Laut Selatan. Kerajaan Banten. Awal berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dahulunya wilayahnya yaitu merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak agama Hindu. Pada tahun 1524 atau tahun 1525, Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu, pusat agama Islam hanya berpusat di Kerajaan Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya ingin melebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa bagian barat. Saat itu, Sunda bersekutu dengan Portugis. Dan berkat bantuan dari tentara Demak, Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati dapat mengusir Bupati Sunda dan menduduki atau mengambil alih Banten. Sejarahnya, orang pendiri yang mendirikan kerajaan Banten yaitu Sunan Gunung Jati, namun tidak mengangkat diri sebagai raja, melainkan menjadi Sultan Cirebon. Dan Banten diserahkan kepada Sultan Hasanuddin dan diangkat menjadi raja pada tahun 1552. Corak kerajaan. Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang bercorak maritim dan perekonomiannya di sektor perdagangan. Penyebab kerajaan Banten merupakan kerajaan yang bersifat maritim yaitu karena Banten letaknya strategis dan Malaka jatuh ke tangan Portugis sehingga para pedagang tidak singgah lagi ke Malaka melainkan langsung ke Banten. Dan Banten merupakan daerah penghasil lada. Keadaan politik Kerajaan Banten.
1. Perluasan wilayah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin melakukan perluasan wilayah ke daerah penghasil lada, yaitu Lampung di Sumatera Selatan yang mempunyai hubungan baik dengan Jawa Barat. Dengan demikian, Sultan Hasanuddin telah meletakkan dasar kemakmuran bagi rakyat Banten. Yang kedua, yaitu memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Dahulu, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun, setelah Demak mengalami kemunduran, sehingga Banten memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Keadaan ekonomi Kerajaan Banten. 1. Perdagangan. Ekonomi semakin berkembang pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ekonomi tersebut berkembang pada bidang perdagangan. Faktor-faktor penyebab hal tersebut yaitu karena Banten itu letaknya strategis dan Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga para pedagang tidak lagi singgah ke Malaka, melainkan langsung ke Banten. Dan Banten merupakan daerah penghasil lada. Yang kedua, yaitu pelayaran. Kita ketahui bersama bahwa Kerajaan Banten berkembang menjadi kerajaan atau kota pelabuhan dan kota perdagangan. Dan pada saat itu, transportasi yang banyak digunakan yaitu transportasi laut. Dan Kerajaan Banten ini terletak antara Selat Sunda dan Pulau Jawa. Sehingga pelabuhan atau banyak terjadi persinggahan kapal-kapal pedagang di Kerajaan Banten. Sehingga meningkatkan pelayaran di Banten. Keadaan sosial budaya Kerajaan Banten. 1. Penduduknya terbuka dan bebas. Hal ini bermaksud penduduk Banten itu terbuka dan bebas dalam menerima kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke Banten, namun tetap mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang ada. Salah satu contohnya yaitu Vihara Avalokitesvara. Yang kedua, yaitu berkembangnya para ulama. Kita ketahui bersama bahwa Banten merupakan kerajaan Islam yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati dan menghasilkan para ulama-ulama hebat, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Asnawi Al-Bantani. Penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. 1. Masuknya Belanda ke Nusantara. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan ingin menjajah Indonesia dan mengambil kekayaan alam di Indonesia, salah satunya yaitu Banten yang terkenal dengan penghasil lada. Yang kedua, adanya konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Sultan Haji merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mendapat pengaruh dari Belanda. Belanda mempengaruhi Sultan Haji agar merebut kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan cara menjebak Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga yaitu blokade yang dilakukan oleh VOC. Pemblokan ini bertujuan agar Kerajaan Banten mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Karena kita ketahui bersama bahwa Banten sangat pesat dalam perdagangannya. Oleh karena itu, karena Belanda merasa iri, kapal-kapal yang ingin singgah ke Banten di-stop di tengah jalan. Bahkan disuruh putar balik. Yang keempat, yaitu perjanjian antara Sultan Haji dan Belanda. Isi perjanjian tersebut, yang pertama, 1. Wilayah Cirebon harus diberikan kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten harus dipegang oleh VOC. Yang ketiga, yaitu Banten harus mengusir para pedagang dari Persia, India, dan Cina. Yang keempat, Banten harus membayar Rp600.000 jika melanggar perjanjian dan pasukan yang berada di pedalaman dan pesisir agar ditarik kembali. Yang kelima,
yaitu raja-raja di Banten hanya dijadikan boneka oleh Belanda. Hal ini dapat terlihat yaitu dalam setiap pengambil keputusan itu memang didasarkan atas VOC atau Belanda, dan raja di situ hanya sebagai pencitraan atau sebagai nama saja, namun setiap tindakan atau peraturan yang dibuat oleh kerajaan Banten pada saat itu diataskan atas kemauan dari VOC atau Belanda. Karena akibat dari perjanjian antara Sultan Haji dan Belanda, Banten banyak mengalami kerugian. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan pertama Kerajaan Banten. Yang kedua, Istana Keraton Kaibon Banten didirikan pada tahun 1815 dan merupakan keraton kedua setelah Surosowon, dan keraton ini merupakan bukti dari kejayaan Kerajaan Banten. Yang ketiga yaitu Keraton Surosowon. Keraton ini dibangun pada tahun 1526 sampai 1570 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Benteng Spellwich didirikan pada tahun 1682, kemudian mendapatkan perluasan pada tahun 1685 dan 1731, yang dirancang oleh Hendrik Lukaszon Kardil. Namanya diambil dari gubernur VOC dan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pemukiman dan sebagai pertahanan. Yang kelima yaitu Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan peninggalan dari Sultan Maulana Yusuf, di mana Sultan kedua Banten, dan danau ini sebagai tempat peristirahatan Sultan dan para keluarga kerajaan. Peranan lainnya yaitu untuk menampung air dari Sungai Cibanten dan untuk memasok air dari keraton dan masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu Vihara Avalokitesvara. Dibangun pada abad 16, namun ada versi lain juga mengatakan dibangun pada tahun 1652. Dibangun pada masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketujuh yaitu Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu ini merupakan bagian dari jalur sutra. Kapal-kapal asing yang singgah di Pelabuhan Karangantu pada zaman dahulu atau pada masa kerajaan Banten yaitu Persia, Arab, Gujarat, Inggris, Portugis, Belanda, dan Cina. Meriam Ki Amuk dibuat di Jawa Tengah di pertengahan sekitar abad ke-16 atau pada tahun 1527 Masehi, yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin oleh Sultan Trenggono yang awal dulu namanya yaitu Ki Jimat.